Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dari Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat renungan saat ini Tuhan Yesus berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus setelah kedatangannya. Roh Kudus memiliki peran penting dalam kehidupan orang percaya dan juga dunia, terutama dalam 3 hal. Yang pertama, menginsafkan tentang dosa. Roh Kudus menyadarkan manusia akan dosa, yaitu ketidakpercayaan kepada Kristus. Dunia seringkali tidak menyadari keberdosaan dan kebutuhannya akan keselamatan. Roh Kudus membuka mata hati manusia agar memahami bahwa mereka membutuhkan pengampunan dan kasih karunia Allah. Yang kedua, menginsafkan tentang kebenaran. Kebenaran di sini merujuk pada Yesus Kristus sebagai standar kebenaran Allah. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus membimbing orang percaya untuk hidup dalam kebenaran dan mengenal kehendak Allah. Yang ketiga, menginsafkan tentang penghakiman. Dunia seringkali hidup seolah-olah tidak ada konsekuensi atas dosa. Namun, Roh Kudus menyadarkan bahwa akan ada penghakiman, dan iblis sendiri telah dikalahkan oleh Yesus di kayu salib. Hal ini memberikan pengharapan bagi orang percaya bahwa kejahatan tidak akan menang selamanya. Oleh karena itu, biarlah Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, menginsafkan kita akan dosa-dosa yang perlu kita tinggalkan, dan kemudian mengarahkan kita untuk hidup dalam kebenaran Kristus yang menjadi standar hidup kita, dan tentunya untuk lebih meyakini dan mempercayai bahwa penghakiman Tuhan adalah nyata dan kejahatan tidak akan bertahan selamanya, sehingga kita pun hidup selalu sesuai dengan kebenaran Tuhan dan kehendak Tuhan. Semoga renungan ini membantu kita semakin peka terhadap pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kami telah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, bimbing kami untuk bisa melakukannya dalam hidup kami, dan kami mohon berkat-berkat-Mu melimpah di dalam hidup kami, dan melindungi kami selalu ya Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.